Jessica itu datang ke Oliver Cafe bukan pada hari itu saja. Beberapa hari sebelumnya juga dia sudah datang. Enggak, semua kemungkinan kita buka dan kita telusurin. Sebagai jaksa, kalau misalnya ada kemungkinan, lu kan punya pengalaman banyak ya, ada kemungkinan pasti tahu lah, ini kayaknya orang nggak bersalah ini. Bisa punya feeling dong. Iya, Bisa punya feeling dong. bisa. Dan maksudnya ketika Mas Handi terima kasus ini, kan nggak ada masalah dong harusnya sama Jessica. Bukan poinnya gua ada dendam atau urusan pribadi, itu kan nggak ada kan? Netral. Netral kan? Kita membaca bukti dan berkas perkara. Apa yang disajikan ada kejanggalan kita telusuri. Betul. Ada kekurangan kita minta penuhi. Itu kita telusuri semua. Nah, waktu akhirnya memeriksa kasus perkara daripada Jessica sebagai seorang jaksa, kan pasti runut ya kan? Iya. Cari. Makin ke sini makin yakin bahwa ini orang kemungkinan bersalah, atau makin ke sini makin nggak yakin? Makin sangat yakin. Yang tadinya itu netral, kita membaca berkas tiap saksi, tiap ahli, kita cross check keterangannya. Jadi dalam kasus ini nggak ada satu keterangan yang utuh dalam artian bisa menggambarkan seluruh kejadian. Iya. Jadi harus dikaitkan satu sama lain, dan itu membutuhkan tenaga dan waktu yang luar biasa. Itu sebetulnya pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Tugas jaksa di pengadilan itu adalah meyakinkan hakim Ya. bahwa yang dia hadirkan di kursi pesakitan sebagai terdakwa itu adalah pelaku. Kalau jaksa nggak yakin, gimana dia bisa meyakinkan hakim? Betul, tapi Jadi kan pasti dia sudah sebagai manusia kan kita tidak bisa melepaskan Iya. sisi kemanusiaan Iya. kita, Pak. Oke. Jadi maksudnya gini, orang kan sekarang akhirnya melihat dari sisi kemanusiaan terhadap kondisi Jessica. Iya. Itu juga kita tidak bisa salahkan. As a human kita boleh berempati. Iya. Tidak fair kalau dia tidak bersalah, kita masukkan Betul, dia ke dalam betul, penjara gitu betul. loh. Itu kita harus sama-sama bisa menerima itu. Tapi kita lihat dulu konteksnya sejauh mana. Kalau Hotman Paris ikut-ikutan segala percuma. Mau lawyer 10 kayak dia juga nggak bakalan bisa. Baru inget ternyata yang formalin Mirna tuh emang dokter Yahya yang kemarin itu, yang kumis itu tuh, iya. Dia katanya dia yang formalin kakak saya emang dia kata tuh emang cuma dokter formalin katanya gitu loh. Dia bukan dokter kayak forensik atau apa-apa gitu loh. Makanya kemarin kan jaksanya ngomong kan, Bapak tahu nggak sih apa yang Bapak ngomongin gitu loh. Makanya dia cuma ngebacain ahli-ahli yang sebelumnya gitu loh. Makanya saya bingung kok ini orang ikut campur gitu loh. Padahal cuma ahli apa, dan dia katanya dia semestinya kan dia yang tahu nih soal apa, bukan, darahnya Mirna kan dia yang keluarin dong semua. Darahnya Mirna dia yang keluarin, dia yang masukin apa namanya, formalin. Nah itu mesti dia tahu dong semua itu, berarti semua sisa darah Mirna dia yang keluarin. Berarti bukti dia yang keluarin dong. Kita nggak tahu loh di situ loh. Makanya itu dokter Yahya mesti dicek juga tuh menurut saya. Apakah mungkin ini berasal dari NaCN yang terserap juga? Kita berandai-andai ini Jangan berandai-andai, dari kita pasti dulu. dari keilmuan Anda. Ya, Kan dari keilmuan saya, natrium tuh bisa sumber dari mana-mana. bisa sih, baiklah. Kalau keadaan normalnya berapa memang? Loh, kalau Keadaan kita- normal dari urin untuk 2300 itu apakah normal? Ya memang itu tidak normal. Tidak normal ya. Keadaan-keadaan apa saja yang bisa mengakibatkan itu tidak normal? Salah satunya apakah NaCN? Bukan salah satu, sumber paparan awalnya tadi saya katakan harus di tracer dulu. Ketika pagi hari sampai siang Oke. hari dia memakan apa? Katakanlah mengkonsumsi- memang ada Ya. itu, dan ada Jadi, juga Mak, NaCN-nya. boleh saya tanya? Oh iya. Ketika kita bicara natrium, ya jangan diasumsikan natrium dengan natrium cyanida, karena natrium itu sumbernya banyak. Iya, makanya saya Itu bilang poinnya. NaCN. Ya. Ya. Apa dalam kasus ini apakah memungkinkan? Katakan Anda kan ini tidak normal ya 2300 ini. Ya.
Memungkinkan tidak itu dapat dari NaCN yang diminum dari Vietnamese Ice Coffee itu? Potensial tidak dilihat dari secara umum, holistik, gambarannya komprehensif, bukan Ya, parsial? kalau secara umum, kalau kita asumsi, kalau kita jawabnya asumsi juga kan. Iya. Kalau itu ada, asumsinya ada. Ada. Kalau asumsinya ada. Iya. Kalau kita pakai asumsi. Sepakat. Iya, kita harus begitu, harus eksak. Nih kimia itu eksak ya, maaf ya. Kita kimia itu harus eksak. Iya. Pasti. Jangan berandai-andai itu dalam. Cyanida mengikat oksigen Tidak, Bapak spekulasi kalau gitu. atau bagaimana? Mohon maaf ya, Iya. ini reaktif saja. Iya. I love you man, I love you man. Iya. I love you man. Iya. I like the way you sing. Iya. You sing itu make me lebih hidup. Tapi sebenarnya begini, bukti bahwa dia mati ada tidak? Ada, orang sudah mati. Proximate to the death ada tidak? Ada, yaitu kekurangan oksigen. Unfortunately, we don't have yang itu. 1A sudah tahu, yaitu kekurangan oksigen. 1B ada tidak? Tidak ada. Tapi kalau kita spekulasi ke cyanida, itulah kesalahan besar kita. Pada waktu kita mau besar, kita muncul ke belakang di sini, tidak ada tempat pijak kita. Enggak, maksudnya kami Siap. minta penjelasan saudara. Siap. Ini silahkan sambil duduk biar Mohon capek. maaf, Ya. orang Makassar yang gitu, Oh, iya. very emotion. Iya, enggak apa-apa. Justru kami malah suka. Siap. Artinya saudara bisa menjelaskan secara impresif. Terima kasih. Jadi saya mau tanya tadi, apakah mengikat oksigen atau mengikat besi HB tadi? Besi, Besi ya. besi yang ada di HB. Besi akan di HB dan Iya. menyebabkan kekurangan oksigen tadi. Sebenarnya bukan kekurangan Apa? oksigen, oksigennya banyak. Oksigennya banyak, Tapi tidak bisa fungsional. dipakai. Iya, Tidak bisa dipakai. tidak fungsional. Nah, kalau oksigennya tidak bisa dipakai, apakah fisik seperti tadi disampaikan saudara tadi menyampaikan bahwa ada paparan di bibir biru mulut? Nah, itu tidak. Terus seperti apa? Justru itu tadi saya terangkan. Banyak orang selalu bilang cerita tentang cherry red. Tidak menjelaskan patogenesisnya. Enggak, khususnya ke bibir. Iya. Bibir biru itu apakah karena kekurangan oksigen? Kekurangan oksigen. Iya, itu. Kekurangan oksigen. Ah. Tetapi bukan karena cyanida. Oh bukan, saya hanya bertanya bahwa bibir biru Iya. tadi kekurangan oksigen karena Betul, saudara tadi menjelaskan bahwa cyanida mengikat besi HB. HB ini oksigen banyak tapi tidak bisa dipakai, kan seperti itu, iya kan? Tarik pada waktu itu karena seorang hakim yang memutus memberikan nasihat kepada si Sika, "You ngaku aja," dia bilang, lebih baik ngaku. Sok rasa aneh. Jessica dengan tegas mengatakan dia bukan pembunuh. Kenapa hakim yang memutus masih memberikan komentar yang demikian? Itu tidak pernah terjadi di luar negeri. Hakim tidak pernah memberikan komentar terhadap putusannya. Yang melihat di lambung bahwa tidak ada cyanida adalah Dr. Jaya. Katakan aja bahwa pendapat dari Dr. Jaya mengenai cyanida palsu, masukin ke penjara. Jangan berkeliling-keliling di keyakinan-keyakinan. Masalah utama, terdapat nggak cyanida di lambungnya? Saya jawab, tidak, berdasarkan pendapat ahli. Jadi Jessica mesti bebas. Yang mulia, dan pendapatnya banyak yang tidak benar. Bohong semuanya. Terima kasih. Ali tetap pada pendapatnya Nanti ya? contoh saja, bohong semuanya. Anda Udah bisa ditanggapi. Apakah Iya, keras kepala. mau terus diperiksa sudah? Mau terus? Cukup ya. Dia gara-gara penyakit lambung, luka lambung. Dan saya tanya dokter Slamet itu kan ada luka, katanya dia bilang itu karena korosi, obat korosi ya, dan korosi itu cyanida itu ya. Tapi dia masalahnya sama dia diperiksa histopatologi, diperiksa mikroskop, dan hasil mikroskopnya apa? Radang lama. Soal racun cyanidanya dong? Nggak ada. Surat izin untuk Jessica diwawancara ada loh tanda tangannya wamen.
tolong tolong dibantu dengan ketentuan. Iya. Faktanya Jessica nggak ada kasih wawancara. Tapi yang lain boleh. Ya. Oke. Kan? Ya. Ini kenapa? Apakah ini tumpangan politik atau apa, kita nggak tahu. Tapi saya ngerti semuanya. Tapi Anda bisa mengerti sendiri nanti. Tentang observasi. Oke. Justru yang menonjol kemarin psikolognya itu observasi mengenai CCTV. Jadi menilai perilaku Jessica dari CCTV. Iya, itu nah kan. Itu tadi sesuai dengan tadi Pak Dokter, kita nggak bisa menilai perilaku yang sesaat itu kita langsung simpulkan. Apalagi tadi itu CCTV-nya itu nggak jelas. Iya. Dari jauh seperti itu. Dan peran psikolog di sini justru yang bermasalah, dia bisa menentukan ya itu tangannya dia itu memasukkan saat itu. Nah, ini bukan psikologi, tapi para psikologi cenayang. Ya kita nggak bisa. Observasi itu bukan kita ngeliat. Observasi bukan orang mata biasa ngeliat, nggak bisa. Bukan itu observasi. Observasi itu adalah kita lihat tadi simptom gejala-gejalanya, ininya semua segala, dan nggak bisa satu tayangan, gitu kan? Dan nggak bisa, boy. Dan bukan melalui tayangan, kalau bisa berhadapan langsung dengan betul. Jadi jadi gimana kita tahu dia memasukkan sesuatu? Ya kan? Langsung masukkan. Jadi saat itu psikolog tugasnya itu. Jadi polisi memberikan itu, jaksa memberikan CCTV, dan kemudian diminta psikolog untuk menentukan kapan dia masukkannya itu tangannya dia tadi. Nggak kelihatan loh. Gimana kita menentukan, dan kemudian itu tadi istilah yang paling sering kita dengar, no viral, no justice. Bahwa pengadilan kita memang saat sekarang sedang dibalut oleh sebuah paradigma baru dalam suatu peristiwa hukum, bahwa seringkali netizen itu menjadi hakim di luar pengadilan, dan terus kemudian membentuk suatu kebenaran berdasarkan apa yang mereka uraikan di dalam sosial media dan seterusnya. Bahkan saya seringkali menulis terkait dengan the fifth state of democracy, bahwa netizen itu sekarang adalah pilar kelima dari demokrasi, menggantikan peran pers yang di state itu. Nah, tapi kalau kemudian Pak Hinca menanyakan terkait dengan bagaimana kalau ada sebuah kasus sementara netizen menyuarakan hal-hal yang terkait dengan mengungkapkan apa yang mereka ketahui, mengungkapkan tentang fakta-fakta yang mereka punyai. Saya mencoba menjawabnya dengan sebuah kewajiban bagi seorang hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jadi bukan karena asumsi dan bukan karena kehendak, tapi itulah perintah saya kira dari undang-undang, dari sistem hukum kita, bahwa hakim itu punya kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Suara-suara netizen itu mungkin itu bisa menjadi sebuah paradigma baru dalam konteks penggali keadilan. Walaupun secara konseptual dan teoritis dalam ilmu hukum itu masih belum diterima, Pak Hinca. Izin saya harus mengatakan demikian karena seringkali kalau dalam konteks itu kajian ilmunya bukan kajian ilmu hukum tapi ilmu media. Tetapi saya harus mengatakan bahwa mungkin saja itu menjadi sebuah paradigma baru dalam konteks kita melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kalau kemudian ada data atau ada ungkapan dan terus kemudian itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi fakta ataupun bisa ditelusuri kebenarannya, mengapa tidak itu kita telusuri? Tetapi tentu saja itu harus dengan cara-cara yang benar, dengan metodologi yang pasti, dan tentu saja tidak kemudian mengedepankan asumsi-asumsi yang dibangun oleh para netizen. Nah, saya kira itu pendekatan yang coba saya lakukan kalau seandainya itu terjadi. Terima kasih, Pak. Pertanyaan saya adalah bagaimana Anda menjelaskan ini? Kalau misalnya kita tarik contoh itu selalu disebut no crime without autopsy, gitu kan? Tidak ada
kriminal yang mengakibatkan kematian tanpa autopsi yang benar. Ada gium no crime without autopsi. Saya kira memang dalam konteks fungsi autopsi itu kan adalah satu proses untuk menyatakan seseorang itu meninggal karena apa gitu. Jadi ini adalah salah satu mekanisme yang memang juga harus kita telusuri atau gunakan. Jadi kalau misalnya ada sebuah peristiwa dan kemudian kami memeriksa dan kemudian untuk menyatakan kematian seseorang tanpa satu proses autopsi, mungkin pakemnya harusnya melalui dengan mekanisme autopsi itu. Jadi itu yang bisa saya jawab terkait dengan proses acara. Jadi kalau proses acaranya saya kira memang tadi harus melalui pengadilan HAM, terus kemudian banding dan seterusnya ke Mahkamah Agung.